got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down. All the guys on the ground, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ainur dengan NIM 2204411575. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Dr. Edi Wahyono, SS MHum, pada mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya akan memaparkan materi berjudul Sistem Pakar. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar atau biasa dikenal sebagai expert system merupakan suatu program komputer atau sistem informasi yang di dalamnya mengandung berbagai pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia yang berhubungan dengan suatu bidang dan biasa cenderung spesifik. Sejarah dan perkembangan sistem pakar. Expert system atau sistem pakar dikembangkan pada pertengahan tahun 1960-an oleh Artificial Intelligence Corporation. Pada pertengahan tahun 1960-an terjadi pergantian dari program serba bisa yang biasa dikenal bernama General Purpose ke program yang spesialis yang bernama Special Purpose, dengan dikembangkannya general oleh E. Feigenbaum dari Universitas Stanford dan kemudian diikuti oleh MyChin. MyChin merupakan program interaktif yang melakukan diagnosis penyakit meningitis dan infeksi bakteremia serta memberikan rekomendasi terapi antimikrobia. MyChin merupakan referensi yang bagus dalam penelitian kecerdasan buatan yang lain. Sistem pakar dapat dikembangkan oleh pertama orang awam yang bukan pakar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Kedua, pakar sebagai asisten yang berpengetahuan. Ketiga, memperbanyak atau menyebarkan sumber pengetahuan yang semakin lengkap. Cara kerja sistem pakar. Pada dasarnya, cara kerja sistem pakar adalah mengelola informasi atau permasalahan yang masuk kemudian memberikan respon atau jawaban, saran, anjuran, atau rekomendasi berdasarkan ilmu atau pengetahuan pakar yang dimilikinya. Adapun ciri-ciri pakar yaitu terbatas pada domain keahlian tertentu, dapat memberikan penelaran untuk data-data yang tidak pasti, dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang dapat dipahami, berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu, dan yang terakhir dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Adapun kategori masalah pada sistem pakar. Yang pertama, interpretasi, yaitu membuat kesimpulan atau mendeskripsi dari sekumpulan data merah. Kemudian yang kedua, prediksi, yaitu memproyeksi akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi tertentu. Yang ketiga, diagnosis, yaitu menentukan penyebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Dan keempat, perencanaan, yaitu merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. Yang kelima, instruksi, yaitu mendeteksi atau mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek. Keenam, selection, yaitu mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan list atau kemungkinan. Yang ketujuh, simulation, yaitu permodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. Dan yang terakhir, monitoring, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Selanjutnya ada komponen-komponen sistem. Komponen-komponen sistem pakar yaitu yang pertama, knowledge base atau basic pengetahuan, yaitu inti dari program sistem pakar karena basis pengetahuan itu merupakan presentasi pengetahuan atau knowledge
representation basis pengetahuan. Kemudian yang kedua itu ada working memory atau basis data atau memori kerja. Adalah bagian yang mengandung semua fakta-fakta baik fakta awal pada saat sistem beroperasi maupun fakta-fakta pada saat pengambilan kesimpulan sedang dilaksanakan selama sistem pakar beroperasi. Basis data berada di dalam memori kerja. Yang ketiga, inference engine atau mesin inferensial adalah bagian yang menyediakan mekanisme fungsi berpikir dan pola-pola penalaran sistem yang digunakan oleh seorang pakar. Dan yang terakhir ada user interface, adalah bagian penghubung antara program sistem pakar dengan pemakai. Selanjutnya ada keuntungan sistem pakar. Yang pertama itu memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Kedua, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Ketiga, mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya. Keempat, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya ada kekurangan sistem pakar itu sendiri. Selain kelebihan di atas, sistem pakar juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem relatif mahal. Kedua, berkurangnya daya kerja dan produktivitas manusia karena semua dikerjakan secara otomatis oleh sistem. Ketiga, sulit dikembangkan karena erat kaitannya dengan ketersediaan para ahli. Dan yang keempat, harus ada satu admin yang selalu update informasi dalam bidang yang sesuai dengan sistem pakar. Dan yang terakhir, sistem pakar tidak 100% benar. Kemudian ada cara representasi dalam sistem pakar. Yang pertama, production rule adalah model ide dasar dari sistem yang mempresentasikan pengetahuan dengan bentuk pasangan kondisi aksi atau jika maka. Kemudian kedua, semantic network adalah gambaran grafis dari pengetahuan yang terdiri dari node atau simbol dan berhubungan atau link yang memperlihat hubungan hierarkis antar objek. Dan yang terakhir, frame, yaitu struktur data yang berisi semua pengetahuan tentang objek tertentu. Oke, sekian dari saya. Itulah materi tentang sistem pakar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.